Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pendapatan dan penerimaan negara. Perkenalkan, nama saya Kasinta Julianti, NIM 005 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hazabela Marieta Lutfi dari program studi administrasi publik dengan NIM 1913111018. Saya Astri Veniasari dengan NIM 1913111028. Perkenalkan, nama saya Erli Permatasari dari kelompok 2 Prodi Administrasi Publik kelas A NIM 171311057. Di sini saya mau membahas materi bab 3 tentang pendapatan dan penerimaan negara. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara terdiri dari 3 sektor, yaitu pajak, non-pajak, serta hibah. 3 sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang pengertian penerimaan negara. Pada teori penerimaan ini menganalisa tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip-prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan-pilihan itu, yaitu terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara seperti utang negara, pajak, dan penciptaan sumber penerimaan yang baru. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendapatan negara. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3. Diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non-pajak dan hibah. Berikut penjelasannya. Pertama, penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Kedua, pendapatan negara non-pajak. Sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Berikut beberapa contohnya. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintahan, barang milik negara yang disewakan kepada pihak swasta, kemudian biaya sewanya masuk dalam kas negara. 2. Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan BUMN. Perusahaan bisa bersifat monopoli berskala besar dan sebagian keuntungannya bisa disisihkan untuk pembiayaan negara. Ketiga, harta terlantar adalah harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atas barang itu. Dalam hal ini, negara berhak mengumumkan terlebih dahulu jika tidak ada ahli waris, maka harta tersebut menjadi milik negara. Keempat, denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda ini berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati. Untuk barang biasanya dilakukan lelang, kemudian hasilnya dimasukkan dalam kas negara. Kelima, retribusi dan iuran. Retribusi sendiri merupakan dana yang dipungut berkaitan dengan jasa negara. Yang ketiga, hibah. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga termasuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia, World Bank, Asian Development Bank, IDB, dan International Monetary Fund, IMF. Di sini saya akan membahas tentang apa itu sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara adalah segala sesuatu yang masuk dalam kategori pendapatan bagi negara, baik yang bersumber dari pajak
non-pajak maupun dari hibah yang berasal dari luar negeri ataupun perorangan. Sumber penerimaan negara yang pertama adalah penerimaan dalam negeri yang terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak sendiri ada dua, yaitu pajak dalam negeri yang terdiri dari PPN, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Dan yang kedua adalah pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Dan terakhir adalah penerimaan bukan pajak yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan bagian laba, BUMN, dan PNBP. Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi yang pertama penerimaan pemerintah pusat, yang kedua penerimaan pemerintah daerah provinsi, yang ketiga penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, penerimaan pemerintah pusat terdiri penerimaan pembiayaan antara lain pinjaman sektor perbankan, pinjaman luar negeri, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi BUMN. Yang B, penerimaan negara dan hibah. Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak atau PNBP, bagian laba BUMN, dan lain-lain penerimaan yang sah. Yang kedua, penerimaan pemerintah daerah provinsi. Terdiri A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, PAD lainnya yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Yang B, pendapatan dari dana perimbangan terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB, bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan atau pribadi, bagian daerah dari sumber daya alam, bagian dari dana alokasi umum, bagian dari daerah dana alokasi khusus. 3. Penerimaan pemerintah daerah provinsi. Terdiri A. Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman dari bank atau lembaga non-bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, penerbitan obligasi daerah. B. Penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, PAD lainnya yang sah, atau pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan dari dana perimbangan terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB, bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan atau pribadi, bagian dalam, bagian daerah dari dana alokasi umum, dan bagian daerah dari dana alokasi khusus. Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dari pemerintahan pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman dari bank atau lembaga non-bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset negara, penjualan aset daerah, dan penerbitan obligasi daerah. Pendapatan negara dan daerah. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Penerimaan dari sektor pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Beberapa pendapatan pajak dari dalam negeri antara lain A. Pendapatan pajak penghasilan PPH. Yang B. Pendapatan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang C. Pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan pendapatan
atas tembakau dan alkohol. Pendapatan pajak dari perdagangan internasional itu terbagi atas menjadi pendapatan bea impor dan bea ekspor. Selain dari pajak, ada pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti pendapatan minyak bumi, pendapatan sektor perikanan, pendapatan dari sektor mineral dan batu bara, hingga laba dari BUMN. Selain pendapatan negara, yang terakhir ialah penerimaan hibah. Hibah ini merupakan bantuan uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, atau bahkan badan usaha baik dalam dan luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua, sumber pendapatan daerah. Selain pendapatan negara, daerah di Indonesia baik provinsi, kabupaten, atau kota juga memiliki sumber pendapatannya masing-masing. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 yang membagi pajak daerah diperoleh pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak daerah. Pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan. Sumber pendapatan daerah yang kedua ialah dana perimbangan. Dana ini bertujuan untuk menyetarakan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dapat dimaknai sebagai dana yang bersumber dari APBN. Nah, dana perimbangan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Dana bagi hasil DBH ini dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu dari pajak dan sumber daya alam. Tujuannya untuk mendanai kebutuhan daerah. Nah, kalau dana alokasi umum itu tujuannya untuk pemerataan kemampuan daerah. Lalu, dana alokasi khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian, sumber pendapatan daerah lainnya bisa berupa dana hibah dari dana darurat yang digunakan untuk keperluan mendesak seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya. Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi 3, yaitu penerimaan pemerintah pusat, Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan penerimaan dan pendapatan negara. Artian penerimaan negara sendiri adalah uang yang masuk ke kas negara, dan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa semua pendapatan negara belum tentu merupakan penerimaan negara, atau dengan kata lain, setiap penerimaan negara belum tentu merupakan pendapatan negara. Banyak orang awam yang mengatakan bahwa pendapatan dan penerimaan adalah dua kata yang dapat disamakan maknanya. Namun, menurut beberapa orang yang membidangi ekonomi, tentu saja kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Konsep mengenai perbedaan penerimaan dan pendapatan berasal dari perbedaan konsep kas basis dan akrual basis. Konsep kas basis diterapkan pada penerimaan, sedangkan akrual basis diterapkan pada pendapatan.
Konsep kas basis yaitu ketika segala bentuk kas dan setara kas yang diterima oleh BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah pada periode tertentu diakui sebagai penerimaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada periode tersebut. Konsep akural basis terjadi ketika segala sesuatu yang diakui sebagai pendapatan BLUD yaitu berdasarkan waktu, kapan diakui sebagai pendapatan, bukan saat kas diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.